There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down when nothing really matters, that's all I wanna do. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Cuman di sini aku awali dulu dengan kegiatannya Pak Su ya. Jadi ini tuh adalah kegiatan rutinitasnya Pak Su ya selama jualan gitu. Nah ini tuh Pak Su tuh mau bikin arang gitu ya teman-teman, arang batok kelapa. Kalian pasti tahu arang itu apa kan, yang untuk bakar-bakar gitu. Jadi kami tuh arangnya tuh nggak yang beli jadi gitu ya, dibuat gitu sama Pak Su. Jadi Pak Su tuh beli di pajak atau di pasar tuh tempurung kelapa, kan harganya lebih murah, terus dibakar sendiri. Karena di sini ada lahan gitu ya untuk bakar-bakar gini. Nah biasanya bakar-bakar gini tuh kami lakukan sore hari atau malam hari ya teman-teman, karena di sini tuh kan nggak terlalu banyak penduduk, jadi kalau untuk bakar-bakar seperti ini tuh masih aman lah. Jangan, yang penting jangan siang hari gitu ya. Kalau malam ataupun sore gitu nggak masalah sama orang-orang sini. Nah di sini tuh aku lihatin ya ke kalian cara pembuatan proses dari arang tempurung gitu ya, arang batok kelapa. Mungkin kalian yang penasaran atau kalian yang pengen buat juga untuk usaha, bisa kalian recook atau bisa kalian contoh ya teman-teman. Buat arang ini tuh nggak terlalu sulit sebenarnya. Ini tuh hanya butuh ketelitian dan butuh kayak konsentrasi ya. Soalnya ini harus ditumpuk dulu baru dibakar gitu. Nah kalau ini tuh resiko kalau tempurung kelapanya tuh masih basah. Jadi asapnya tuh masih banyak banget ya teman-teman. Cuman karena kemarin kami cari nggak ada tempurung yang udah kering, jadi di sini udah kami pakai aja tempurung basah. Tapi kalau setelah apinya tuh hidup dan menyala, dia tuh nggak akan ada asapnya lagi, dia tuh akan kurang asapnya ya. Nah kalian bisa lihatin ini tuh sebenarnya kegiatan Pak Su tuh berapa hari yang lalu ya, udah lama banget. Ini baru sempat aku edit karena memang aku tuh kemarin sakit dan banyak video yang memang belum sempat aku editin. Nah ini tuh setelah arangnya tuh habis gitu terbakar, ini lanjut langsung disiram sama air gitu ya teman-teman. Jadi harus agak disiram banyak sama air karena ini tuh bakalan bikin apinya tuh padam. Kalau seandainya kalian sedikit aja nyiramnya, itu nanti bakalan hidup lagi apinya dan dia tuh bakalan habis arangnya. Pokoknya ini tuh butuh ketelitian banget teman-teman. Kalau Pak Su aku tuh memang udah berpengalaman karena dari dulu kami udah selalu bikin ini ya. Oh ya maaf ya kalau suaraku sedikit serak, soalnya aku tuh dubbingnya pagi hari bangun tidur gitu ya. Tadi tuh habis sahur, sholat terus tidur lagi. Kadang-kadang tuh coba untuk nggak tidur lagi teman-teman, tapi ternyata tuh nggak bisa, walaupun sejam 2 jam tuh harus ditidurin lagi. Nah ini bocil aku udah sore, nih langsung aku suruh pulang aja karena mau mandi gitu. Dia tuh lagi main-main gitu ya di gubuk-gubuk temannya gitu deket sawah-sawah gitu. Jadi itu tuh markasnya anak-anak gitu ya. Kalau lagi main tuh sukanya di situ. Nah di sini tuh aku mau lihatin juga proses Pak Su tuh bersih-bersihin gerobak untuk jualan. Dan ini maaf aku stikerin pas suaminya karena nggak pakai baju ya teman-teman. Dia tuh suka gitu kalau mau beraktivitas bersih-bersih tuh nggak pakai baju gitu. Makanya jarang banget aku nge-record Pak Su ya. Nah di sini dibantuin sama anak lajang aku. Ini tuh selalu kegiatan dia sih. Sebenarnya nggak disuruh. Ini tuh hanya motivasi dia aja mau bantu-bantu ayahnya. Biasanya sih bagian dia tuh kayak ngelap-ngelapin styling gitu ya, kayak bersihin tempat bakarnya. Pokoknya mana yang dia bisa itu bakalan dikerjain sama dia.
Even if Ya nggak apa-apa ya teman-teman, anak-anak itu memang harus dididik sedini mungkin biar dia tuh tahu kerasnya hidup. Aku tuh nggak pernah larang anak aku untuk ngerjain apapun selama itu masih positif. Terus aku nggak terlalu manjain gitu ya anak aku teman-teman, karena dia kan laki-laki ya. Jadi kalau aku biarin dia leye-leye, takutnya nanti kebiasaan sampai dia tuh dewasa dan sampai dia berumah tangga. Makanya aku didik keras anak aku untuk ikut serta gitu ya dalam mengembangkan usaha. Jadi di sini aku record untuk jadi kenangan dia biar suatu saat dia itu nanti bisa lihat lagi. Nah di sini aku lihatin inilah jualannya suami aku. Kami tuh karena bulan puasa buatnya nggak banyak-banyak ya teman-teman. Paling buatnya tuh sekitar 300 cucuk aja. Ini tuh untuk jualan sore gitu. Nanti kalau seandainya udah nggak puasa lagi, mungkin porsinya akan ditambah karena suami akan jualan dari pagi gitu ya. Nah di sini tuh aku lihatin gerobaknya. Ini tuh udah ditulis bakso bakar serba 1.000 ya teman-teman. Ini tuh memang serba 1.000 gitu. Ada yang 2.000 tapi nggak terlalu banyak, cuman banyakan yang 1.000. Jadi ini tuh jajanan anak-anak yang betul-betul disukai sama anak-anak. Nggak anak-anak aja ya teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, anak gadis juga suka banget sama yang namanya bakso bakar. Termasuk aku tuh pecinta bakso. Mau bakso bakar, bakso kuah, bakso apapun itu aku suka ya teman-teman. Oke ini pas suami lanjut aja berangkat karena ini tuh udah jam 4 sore gitu, udah waktunya keluar gitu ya. Jadi keluarnya tuh sore-sore gitu ya teman-teman, dari jam 4 jam 5 gitulah pokoknya. Lanjut di sini setelah suami aku pergi, aku lanjut mau bersihin dulu untuk rumah atau dapur ya. Tadi aku udah sempat mandi dulu, terus udah bersihin rumah, dan ini lanjut aku mau bersihin dapur. I hope that you are safe and that I will see. Bersihin rumahnya tadi nggak aku record ya teman-teman, karena memang aku tuh bersihin rumah tadi sebelum aku mandi, jadi mager banget mau ganti-ganti kostum. Jadi kayak mau bikin video tuh mandi dulu gitu ya baru bikin. Pokoknya sebisa aku aja sih kapan bisa aku bikin video gitu ya. Tadi tuh memang lagi mager banget kalau pas bersihin rumah di videoin, karena mau cepet aja gitu kan. Nanti kalau udah selesai bersihin rumah terus bersihin dapur, anak-anak juga udah mandi, jadi nanti tinggal istirahat. But you should know it. Maaf juga kalau untuk videonya tuh kurang cerah ya, karena itu udah menjelang mau malam, udah mau buka puasa. Ini tuh aku gercepin aja sebenarnya teman-teman, karena ini tuh udah mau sore juga, udah ajan maghrib gitu, udah tinggal nunggu maghrib lah pokoknya ya, tinggal nunggu beduk, abis itu buka puasa. Biasanya menjelang maghrib gitu aku tuh beresin bagian dapur ya teman-teman, mandi, terus anak-anak juga mandi. Untuk takjilan itu biasanya aku kadang bikin, kadang beli gitu ya, pokoknya mana sempetnya aja. Nah di sini aku cuci piringnya nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena tadi sebenarnya aku tuh udah cuci piring, jadi ini aku tinggalin sedikit gitu untuk dikontenin. Biasa ya lah teman-teman, nanti tuh bingung juga mau bikin konten apa, jadi ditinggalin sedikit gitu. Kalian ada yang samaan gak sih sama aku kayak gitu? Misalnya cuci piringnya terlalu banyak, tuh biasanya dicuci dulu sebagian, baru sebagian lagi nanti dikontenin gitu. Kalau ada yang samaan boleh komen-komen di bawah kolom komentar ya teman-teman. Nah di sini tuh aku tuh lagi nungguin beduk sambil cuci piring sedikit. Terus ini tuh aku tuh juga udah siapin untuk takjilnya anak-anak juga untuk buka puasa, dan anak-anak juga udah mandi. Pokoknya sebenarnya ini kerjaan udah finish ya, udah selesai, udah tinggal istirahatnya aja. Cuman aku keinget kalau konten aku tuh masih sedikit durasinya, makanya di sini aku tambahin ya teman-teman. Gimana nih kalian puasanya, lancar kan teman-teman? Pasti masih lancar. Hari ini kalian berbuka puasa pakai apa teman-teman? Boleh komen-komen di bawah kolom komentar ya. Dan kalian nonton video aku tuh di jam berapa dan lagi apa? Mana tahu kalian lagi mager-mageran. Yuk kita semangat nonton video aku. Semoga kalian bisa jadi semangat ya teman-teman. Karena sebenarnya aku juga nggak semangat sih. Cuma di sini aku mau semangatin teman-teman biar kalian ikut semangat dan jangan down-down. Pokoknya kita tuh
tuh harus selalu semangat dan jangan menyerah. Pokoknya kalau capek istirahat aja dulu, kayak aku ya. Kemarin aku nggak bikin konten dan aku tuh libur gitu untuk uploadnya. Pokoknya kalau aku nggak bikin konten, aku uploadnya libur ya teman-teman. Soalnya biar nggak apa-apa aja sih. Pokoknya kalau nggak konten libur gitulah. Tapi kalau aku satu hari ini konten, biasanya aku upload gitu. Ini tuh bukan konten yang dadakan gitu, yang aku bikin langsung aku edit dan aku upload ya. Pokoknya aku targetin mana kapan aku libur, di situ juga aku libur untuk upload video. Ya ini tuh kan YouTube aku ya, jadi suka-sukanya aku aja sih. Kemananya aku mau gitu ya. Soalnya kalau aku paksain juga takutnya nanti aku down dan aku tuh jadi mager, karena aku tuh tipe kalau orang yang mageran sebenarnya teman-teman. Itu tuh rahasia dari aku ya. Jadi ini tuh hanya suami aku yang tahu. Kalau kalian lihat aku di konten tuh rajin, rumahku rapi bersih, itu tuh sebenarnya hanya konten. Sebenarnya aku tuh mager banget aslinya orangnya ya teman-teman. Ya itu penilaian orang masing-masing sih. Mungkin karena kita tuh telaten, rumah selalu bersih, rapi, jadi orang mengiranya kita tuh rajin ya teman-teman. Kalau soal rumah sih aku memang selalu terapin rapi dan bersih ya, soalnya aku tuh suka kerapian dan suka kebersihan. Walaupun aku mager, tapi aku tetap suka kebersihan ya teman-teman. Even if you're gone, I won't forget you. Sebenarnya aku tuh bingung mau bikin video apa, dan aku tuh dubbing apa tuh udah bingung banget ya. Soalnya udah setiap hari gitu ya dubbing. Sampai kehabisan kata-kata aku teman-teman. Kalian mau denger aku dubbing apa sih? Kalian boleh share di kolom komentar, atau kalian WA aja aku langsung, atau mungkin kalian DM, mana yang nyaman aja ya teman-teman. Biar aku tuh punya ide dubbing juga. Soalnya gimana ya, aku tuh suka bingung gitu mau dubbing apa. Soalnya kata-kata tuh udah terlalu sering aku keluarin, udah banyak cerita yang aku ungkapkan. Jadi kalau dubbing tuh suka gabut gitu. Kalau mau jelasin isi video, takutnya kalian monoton gitu. Kalian tuh jadi kayak bosenin gak sih? Karena gimana ya, kadang-kadang tuh nentuin ide konten, nentuin dubbing tuh juga susah teman-teman. Kadang-kadang mau dubbing apa, mau konten apa tuh kadang bingung. Kemarin udah konten cuci piring, masa iya konten cuci piring lagi? Biasanya aku tuh gitu teman-teman. Tapi kadang-kadang ya balik lagi ke itu lagi yang dikontenin. Ya itu aja sih teman-teman yang aku bisa. Semoga aja lah kalian gak bosan ya nontonin video aku. Semoga aja terinspirasi dengan video-video sederhana yang aku share setiap harinya. Tujuan aku sih untuk menebar semangat sih untuk kalian, biar kalian tuh gak mager-mageran lagi ya. Oke deh, ini tuh aku lanjut, aku lihatin tanaman aku tuh ternyata udah mulai berminyak dan berabu. Jadi di sini aku mau bersihin biar dia tuh tetap segar gitu ya. Ini tuh sirih gading favorit aku banget. Ini tuh udah mulai banyak gitu daunnya ya teman-teman, jadi makin cantik gitu ya. Aku tuh suka banget sama sirih gading ini, ditaruhin di dapur tuh kayak lebih fresh aja gitu. Jadi kayak lebih cantik aja dapurnya, ada hijau-hijau alaminya. Ini aku nggak tahu bunga apa sih teman-teman, cuman ini tuh juga cantik banget dan bisa hidup di air, makanya aku ambil. Dan kalian jangan salpok sama vasnya. Ini tuh botol bekas XT gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak punya pot yang panjang biar bisa untuk taruh, atau gelas panjang juga nggak ada, karena ini akarnya panjang banget ya teman-teman. Jadi harus punya vas yang panjang. Jadi untuk sementara aku taruh di sini aja dulu. Ini juga cantik. Rencananya sih aku nggak bakalan pindahin, bakalan aku makeover aja untuk vasnya biar lebih cantik aja, biar lebih estetik gitu ya. Nah di sini tuh aku udah selesai untuk segerin si tanaman, dan aku mau lanjut letakin pada tempatnya masing-masing ya teman-teman. Untuk si sirih gading aku taruhnya tuh di dekat kompor, makanya tuh sering berminyak, jadi harus rajin-rajin dicek. Untuk yang ini bunga apa sih namanya? Kalau kalian tahu boleh komen-komen di bawah kolom komentar ya teman-teman.
Bunga ini aku taruhnya di atas kulkas gini biar lebih rapi aja, dan di kulkas tuh memang gak ada barang apapun yang aku letakin karena kemarin aku searching katanya di atas kulkas itu gak boleh diletakin barang-barang yang berat gitu ya. Jadi aku kosongin, gak aku letakin barang apapun. Nah, setelah selesai bersihin dapur, aku udah sapu-sapu juga. Di sini aku mau lanjut masak nasi karena ini tuh mau untuk sahur gitu ya. Pokoknya nasi tuh wajib ada. Sebenarnya aku tadi udah masak nasi gitu, udah aku pindahin ke mangkok. Jadi ini tuh hanya sisaan. Tadi tuh aku masak nasi goreng gitu ya, teman-teman. Jadi ini sisaannya tuh mau aku simpen aja untuk bikin nasi goreng lagi mungkin kayaknya ya untuk sahur. Jadi pokoknya nasi goreng tuh tiap hari tuh selalu bisa aku buat ya, nggak tahu kenapa. Karena kadang-kadang kalau udah ada nasi putih pun aku selalu masak nasi goreng gitu ya, karena aku sesuka itu sih sama nasi goreng. Kalau kalian sendiri favoritnya apa teman-teman? Mie goreng, nasi goreng, atau bakso? Kalau aku semua ya, mau mie goreng, mau nasi goreng, mau bakso, aku tuh suka ya teman-teman. Pokoknya selama itu masih makanan Indonesia aku suka. Kalau untuk makanan luar, aku lebih suka makanan Arab sama makanan Korea ya. Makanan Arab itu cenderung ke lemaknya, aku suka banget ke gulai-gulaiannya gitu ya. Seperti nasi biryani itu suka banget lah pokoknya. Kalau untuk nasi biryani makanan apa sih? Arab apa India ya? Aku gak tahu. Pokoknya makanan-makanan seperti itu. Terus kalau untuk Korea tuh kayak junk food, kayak yang pedes-pedes gitu aku suka ya, tentunya yang halal. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak aku ucapkan kepada teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga bisa terinspirasi dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.